Oke teman-teman, ketemu lagi dengan saya Widi Teknisi. Kali ini saya akan berbagi cara memperbaiki TV LG 21 in. Nah, ini TV-nya sudah super slim ya teman-teman. TV LG ini dengan tipenya itu tipe 21FS 4RL itu ya teman-teman. Ini TV-nya sudah super slim. Oke, sekarang kita akan coba hidupkan seperti apa kerusakannya. Oke, powernya kita colokkan dulu. Kita start on. Nah, teman-teman bisa lihat lampu indikator tidak menyala sama sekali ya teman-teman. Dan TV ini juga terdengar suara mencuit-cuit ya teman-teman dari dalamnya itu. Itu menandakan bahwa tegangan horizontalnya drop itu teman-teman. Oke, sekarang kita akan buka TV-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, ini TV-nya sudah dibuka dan sekarang kita akan langsung melakukan pengukuran tegangan, yaitu tegangan B+ ya teman-teman. Oke, saya pasang dulu prop hitamnya di sasis. Ini prop hitamnya. Oke, sekarang kita akan melakukan pengukuran tegangan B+. Di sini saya akan mengukurnya melalui kaki flyback ya teman-teman. Jadi di kaki flybacknya itu sudah ada tegangan B+. Untuk TV ini tegangan B+ nya itu normalnya itu 105 sampai dengan 115 volt ya teman-teman. Oke, teman-teman bisa melihat angka pada avometer terlihat ngacak ya teman-teman. Itu berarti tegangannya itu naik turun ya teman-teman. Kalau kita menggunakan avometer analog, maka jarum avometer analognya akan terlihat naik turun. Nah, ini adalah tegangan B+ nya. Itu tegangannya sedikit kacau ya teman-teman. Itu menandakan bahwa tegangan B+ nya itu naik turun. Oke, sekarang saya akan melakukan pengukuran pada transistor horizontal ya teman-teman. Ini adalah transistor horizontalnya. Transistor horizontal itu biasanya dekat dengan flyback ya teman-teman. Oke, ini dia transistor horizontalnya. Oke, sekarang saya akan cabut ini transistor horizontalnya. Untuk mempermudah dalam mencabut transistor horizontal, teman-teman bisa melihat pada kaki transistor horizontal ini ternyata belum pernah diservis ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menambahkan sedikit timah untuk mempermudah dalam mencabut transistor horizontal ini ya teman-teman. Oke, ini transistornya mau saya cabut. Setelah transistor horizontal ini tercabut, kita sebaiknya melakukan pengukuran tegangan B+ ya teman-teman. Jadi kita melakukan hal yang sama seperti tadi, dan kita akan lihat apakah tegangan B+ nya itu normal atau tidak. Untuk TV LG ini tegangan B+ yang normal itu berkisar antara 105 volt ya teman-teman. Jadi misalkan tegangannya itu naik menjadi 125 volt, itu patut dicurigai ya teman-teman. Kemungkinan besar itulah yang menyebabkan transistor horizontalnya jebol ya teman-teman, atau transistor horizontalnya short. Tapi pada video ini saya lupa melakukan pengukuran tegangan B+ nya ketika transistor horizontal sudah saya cabut. Jadi saya memakai tips yang kedua ya teman-teman, yaitu dengan cara mencabut salah satu kaki trafo horizontal drivernya ya teman-teman. Jadi tujuannya itu supaya TV-nya tidak bisa langsung on ya teman-teman. Jadi kita akan melakukan pengukuran tegangan B+ terlebih dahulu.
apakah tegangannya normal atau tidak. Oke, sekarang ini TV-nya transistor horizontalnya akan saya cabut. Nah, ini transistor horizontalnya sudah tercabut ya teman-teman. Seharusnya pada bagian ini kita harusnya langsung mengukur tegangan B plusnya ya teman-teman, untuk mengetahui apakah tegangan B plusnya normal atau tidak. Seperti yang saya bilang tadi, untuk tegangan normalnya itu adalah sekitar 105 volt. Jika tegangannya melebihi 105 volt, misalkan tegangannya melebihi sekitar 135 volt, itu patut dicurigai. Jadi kemungkinan besar penyebab transistor horizontalnya jebol itu adalah karena tegangan B plusnya naik ya teman-teman. Oke, ini transistor horizontalnya dengan tipe D2689. Teman-teman bisa melihat, ketika teman-teman agak kesulitan melihat nilai suatu komponen, teman-teman bisa memakai thermal pasta yang ada di belakang daripada komponen tersebut ya teman-teman. Jadi dengan begitu kita akan mudah melihat tipe daripada suatu nilai komponen ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan ukur transistor horizontalnya. Nah ini transistor horizontalnya sudah short ya teman-teman. Jadi terlihat tadi antara kolektor dengan emitor itu sudah short ya teman-teman. Diukur bolak-balik pun dia akan menunjukkan, jarum avometer akan menunjuk dia angka 0. Kali ini saya akan menggunakan transistor horizontal dengan tipe yang berbeda ya teman-teman. Ini karena di tempat saya transistor horizontal D2689 ini susah nyarinya ya teman-teman. Jadi di sini saya menggantinya dengan tipe D1879 ya teman-teman. Jadi ukurannya agak sedikit lebih besar, dan di sini saya akan memodif pendingin daripada transistor horizontalnya dengan cara membuatkan lubang untuk bautnya supaya sesuai dengan transistor horizontal yang saya pasang ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini penampakannya. Oke, sekarang kita akan pasang transistor horizontalnya. Teman-teman, kalau misalkan ada transistor D2689-nya, teman-teman bisa langsung mengganti dengan tipe yang sama ya teman-teman. Jadi tidak perlu lagi isi memodif lagi dengan cara mengebor pendinginnya, karena di tempat saya agak sulit mencari transistor horizontalnya. Jadi di sini saya memakai tipe yang berbeda. Tapi transistor horizontal ini sudah cukup aman ya teman-teman. Untuk TV ukuran 21 in ultra slim atau super slim sekalipun ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan solder kaki komponennya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, seharusnya sebelum saya memasang transistor horizontal, seharusnya saya melakukan pengukuran tegangan B+. Tapi karena di video ini transistor horizontalnya sudah terlanjur dipasang, jadi saya lakukan pengecekan atau untuk mengetahui bagaimana cara mengetahui apakah tegangan B plusnya normal. Jadi di sini saya menggantung trafo horizontal driver. Jadi lebih tepatnya itu menggantung gulungan primer ya teman-teman. Jadi primer trafo horizontal drivernya saya gantung salah satu kakinya. Nah teman-teman bisa lihat, ini adalah trafo horizontal driver. Karena kalau transistor horizontal short itu banyak kemungkinan ya teman-teman penyebabnya. Bisa karena tegangan B plusnya naik, bisa juga karena flybacknya yang rusak, bisa juga karena defleksi yoke-nya yang rusak, bisa juga yang menyebabkan horizontal drivernya rusak ya teman-teman. Nah, seperti ini cara saya untuk mengamankan transistor horizontal driver sebelum dipasang ya teman-teman. Jadi di sini saya
menyedot timah pada salah satu kaki trafo horizontal driver. Nah, teman-teman bisa melihat antara kaki horizontal driver dengan jalur rangkaiannya sudah tidak terhubung ya teman-teman. Jadi ketika TV kita on kan dia tidak akan langsung hidup. Ini tujuannya untuk mengetahui apakah tegangan B+nya normal atau tidak. Jadi sudah cukup paham ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman merasa kebingungan, teman-teman bisa ketika teman-teman sudah mencabut transistor horizontalnya, jangan langsung dipasang ya teman-teman. Kita lakukan pengukuran tegangan B+. Untuk mempermudahnya, kita bisa mengukur tegangan B+ itu pada Ilco 100 mikro 160 volt. Kita ukur dulu tegangan B+-nya apakah normal atau tidak. Untuk TV LG ini tegangan normalnya itu sekitar 105 volt ya teman-teman. Jadi kalau tegangannya itu 130 volt, teman-teman patut mencurigai jadi penyebab horizontalnya jebol itu adalah karena tegangan B+-nya naik. Oke, ini TV-nya sekarang saya akan hidupkan. Nah, lampu indikator merah sudah menyala. Oke, kita akan lihat apakah TV-nya sudah bisa menyala dengan normal. Nah, ini kok masih mati nih. Ntar dulu. Oh, ternyata ini belum di start on ya teman-teman. Oke, kita akan start on melalui program plusnya. Oke. Nah, tuh teman-teman bisa melihat TV sudah menyala kembali ya teman-teman. Itu sudah ada gerimis-gerimisnya dan sekarang tinggal dipasang antena aja. Oke, antenanya akan saya pasang. Tuh teman-teman bisa lihat TV sudah kembali normal. Oke teman-teman, jadi penyebab TV ini rusak adalah karena transistor horizontalnya jebol ya teman-teman. Jadi penyebab jebolnya itu karena kemungkinan karena sudah faktor umurnya ya teman-teman. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.